Ada pesan apakah yang disembunyikan di balik karakter Pandawa 5? Assalamualaikum. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Teman-teman, di video sebelumnya kan kita udah bahas tuh mengenai simbol dan karakter apa yang tersembunyi di balik para Punokawan, yaitu Semar, Nologareng, Pedruk, dan Bagong. Nah sekarang kita akan bahas para majikan mereka, Pak. Ada pesan apakah yang disembunyikan di balik karakter Pandawa 5? Ternyata simbol yang tersembunyi di balik Pandawa 5 adalah rukun Islam. Coba kita cek satu-satu. Yang pertama nih, Puntodewo alias Yudhistira. Siapa dia? Puntodewo ini adalah anak pertama dari Dewi Kunti untuk kalangan Pandawa. Karena dia kan sebetulnya punya kakak, punya abang, yaitu Karno. Tapi berhubung Karno ini dari kecil sudah dipisah dari ibunya, dilarungkan ke sungai, kemudian ditemu oleh driver pribadinya Duryudana, yaitu Adiroto. Kemudian diasuh, berkembang, hidup, dan mati di perang Bharatayuddha sebagai Kurawa, berperang melawan kakak-kakaknya sendiri, adik-adiknya sendiri. Mengenai Karno ini nanti akan kita bahas. Puntodewo punya nama lain, yaitu Yudhistira, Darmakusumo, Darmaputro, Samyaji, Raden Dwi Jangka, Bharatawangsa, dan Ajatasatru. Puntodewo ini titisan Batra Dharma, Pak. Dia punya jimat sakti namanya Kalimosodo. Dan karakternya yang paling menonjol adalah sifatnya yang tenang, lembut, selau, penuh keyakinan, dan teguh. Kalimosodo adalah dua kalimat syahadat, Pak. Itulah tauhid, atau kesaksian bahwa sesembahan satu-satunya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Nah, kalau ngomong tentang kelembutan, tentang ketenangan, tentang keteguhan, berarti ngomong tentang hati. Dan kalau hati ini rumah, Pak, maka hati seorang muslim seharusnya selalu dihuni oleh sifat-sifat tadi. Kelembutan, ketenangan, dan yang terpenting adalah keteguhan memegang tauhid dalam hati. Karena hati adalah rumah bagi Kalimosodo. Hati adalah bumi bagi syahadat. Ya meskipun kadang iman suka bolak-balik, Pak. Suka naik, suka turun. Kadang lepas, kadang balik lagi. Ya, namanya juga hati, coy. Suka terbolak-balik. Siapa yang bolak-balik? Allah juga. Oleh karena itu, doanya adalah, ya Allah, tetapkanlah arah pandang hatiku selalu tertuju padamu. Ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik. Jadi coy, Puntodewo adalah lambang dari rukun Islam yang pertama, syahadat. Sekarang Bima alias Werkudara. Nah, dia ini anak kedua dari Dewi Kunti, titisan Batara Bayu dia. Sosoknya itu tinggi, besar, kalau ngomong itu berat, tegas, seperlunya tanpa basa-basi. Nggak bisa ditawar dia. Bima ini punya kekuatan berupa kuku pancanaka. Panca itu 5, naka itu ya sesuatu tujuan yang mulia. Ya 5 kekuatan ini adalah sholat 5 waktu, udah jelas. Kan sama seperti Bima sholat itu. Mirip persis, nggak bisa ditawar, nggak harus, titik. Pokoknya siapapun harus ngerjain. Sampai-sampai banyak banget prosedur fikih yang diatur supaya kita tetap bisa sholat. Ya kan, saat perjalanan ada mekanismenya, saat perang ada caranya, bahkan saat sakit pun ada protokol tersendiri supaya orang sakit tetap bisa sholat. Pokoknya sholat ini mbuh piye carane harus dikerjakan. Nah, selain itu, Bima ini juga digambarkan sebagai sosok atau karakter yang gak pernah mau duduk, Pak. Berdiri terus dia. Kalau adik-adiknya dan saudara yang lain kan masih bisa duduk dia, masih mau bersimpuh, begitulah katakanlah, di depan orang yang lebih tua dalam rangka menghormati. Tapi kalau Bima gak pakai acara duduk, berdiri terus. Karena sholat harus selalu ditegakkan. Selain itu, Bima juga gak pernah mau ngomong bahasa halus pada siapapun. Itu adalah bukti bahwa sholat
memberlakukan sama siapapun, mau kaya kayak mau miskin, mau cantik, mau jelek. Pokoknya semua harus sama diperlakukan. Sholat nggak bisa ditawar, nggak bisa pandang bulu. Semua harus menjalankan. Nama lain Werkudara alias Bima adalah Brotoseno, Bayusuto, Birowo, Kusumayuda, Danunwacana, dan lain-lain. Janaka alias Arjuna. Dia ini anak ketiga atau panengah Pandawa. Arjuna ini atau Janaka ini adalah titisan dari Bathara Indra. Dan secara harfiah Arjuna itu berarti bersinar terang, tak bernoda. Dan saya juga pernah mendengar istilah lain tuh dari almarhum Ki Entus, bahwa Arjuna itu berasal dari kata Arjujana atau mengharapkan surga. Jadi Arjuna ini Pak, dia itu selalu diliputi oleh keindahan. Ya ganteng, gagah, wangi, pinter, pandai memanah, istrinya banyak banget, cantik-cantik lagi. Pokoknya sekarang nih kalau ada cewek nih dilirik sama Arjuna, langsung kepikiran pasti. Langsung kena PHP pada tingkatan berurai air mata pokoknya. Janaka alias Arjuna, alias Permadi, alias Palguna, alias Dananjaya, alias Wijanarko, alias Kombang Ali-Ali. Ini adalah lambang puasa Ramadan, rukun Islam yang ketiga. Kan puasa seharusnya berisi keindahan. Semua unsur dalam puasa itu mengandung keindahan. Coba bayangkan dari buka puasa indah, tadarus Al-Quran indah sekali, tarawih bersama keluarga anak istri di rumah juga cakep, suasananya indah. Bahkan kolak pisang aja nih, yang biasa dalam kehidupan sehari-hari itu remeh, tiba-tiba di bulan puasa naik derajat dan harkat martabatnya Pak. Gorengan aja jadi istimewa dia. Nah, kalau memang keadaan lagi seperti ini, pandemi COVID-19 kita rasakan sedemikian rupa sehingga membuat puasa kok seolah-olah beda, nggak ada unsur keindahannya. Itu ilusi Pak, editan itu Pak. Itu karena kitanya aja yang gagal menemukan keindahan dalam bulan puasa. Puasa seharusnya tetap indah. Cari keindahannya sampai ketemu. Pokoknya harus ketemu tuh keindahannya. Ya, kalau ujung-ujungnya nggak nemu, pokoknya harus nemu. Nakula dan Sadewa. Nakula alias Pinten, Sadewa alias Tangsen. Mereka ini anak kembar. Ibunya adalah Dewi Madrim dan mereka adalah titisan dari Bathara Aswin. Bathara dewa-dewa sana yang job desk-nya itu ngurusin pengobatan dan kesembuhan. Nakula Sadewa ini adalah lambang dari zakat dan haji Pak. Kan zakat dan haji kan punya kemiripan satu dengan yang lainnya. Dikerjakan oleh orang-orang tertentu, waktunya pun sudah ditentukan. Zakat untuk kalangan orang berharta saja misalnya, lalu haji juga dijalankan oleh orang yang mampu saja. Dan semuanya sama Pak, mirip Pak, pakai duit. Karena mereka punya terah Bathara Aswin, dewa pengobatan, maka fungsi zakat dan haji pun sama, yaitu untuk mengobati. Kalau zakat apa yang diobati? Harta kita, supaya bersih, supaya sembuh dari kotoran-kotoran dan penyakit. Dan kalau haji, maka yang diobati adalah mental kita, spiritual kita, supaya bersih dari kotoran-kotoran. Jadi fungsinya sama. Dulu Nakula dan Sadewa pernah menyamar sebagai orang kampung biasa. Nakula pakai nama samaran Dharma Grantika, Sadewa pakai nama samaran Tantripala. Si Dharma Grantika ini profesinya merawat ternak, sapi, kuda, kebo, wedhus, dan lain-lain. Sedangkan Tantripala ini pekerjaannya adalah merawat kebun, sawah atau ladang. Itu adalah simbol Pak, bahwa supaya nanti bisa zakat dan haji, pandai-pandailah merawat harta. Jadi itulah makna yang tersembunyi di balik para Pandawa 5. Semoga bermanfaat. Silakan subscribe agar gak ketinggalan video berikutnya Pak. Paseduluran selawase. Wassalamualaikum.